Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, Chu Guangsheng merasa sangat terkejut. Yang disebut tiga alam pembebasan juga dikenal sebagai tiga alam laut. Terbagi menjadi alam laut pahit, alam laut tersembunyi, dan alam laut jahat. Ketiganya adalah tiga alam yang berada di atas alam yin yang. Secara umum, praktisi setingkat ini hanya dapat ditemukan di tempat-tempat seperti 9 surga dan jarang muncul di tanah terlantar. Aku bertanya-tanya, apakah pemilik tulang tangan ini berada di alam laut pahit atau alam laut tersembunyi saat dia masih hidup? Dia bergumam sambil menatap tulang tangan itu. Adapun alam laut jahat, praktisi sekuat itu sudah memiliki tanda-tanda melampaui langit dan bumi. Tidak mungkin dia muncul di tempat sini. Lihat, ada gerakan pada tulang tangan itu. Pupil mata Mu Feng mengecil saat dia berseru kaget. Mendengar ini, ekspresi semua orang tampak ngeri. Karena tidak ada yang tahu perubahan apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka bahkan khawatir tulang tangan ini akan memicu pembantaian. Di tengah tatapan mata yang ketakutan itu, tulang tangan itu tiba-tiba menyembul keluar dari air kolam, lalu melesat ke angkasa jauh dengan kecepatan kilat. Melihat ini, semua orang yang hadir langsung tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana tulang tangan itu bisa terbang? Chu Guangsheng perlahan menjadi tenang. Dia melirik air berwarna ungu hitam di kolam dan perlahan mengepalkan tangannya. Karena ia memperhatikan bahwa batu giok yang awalnya tenang mulai bergerak lagi. Mungkinkah keheningan giok ini sebelumnya disebabkan oleh tulang tangan itu? Chu Guangsheng melirik ke arah hilangnya tulang tangan itu. Begitu dia memikirkan hal ini, dia merasa sedikit tidak percaya. Karena batu giok dan harta karun itu jelas ditinggalkan oleh orang yang membangun kota gantung. Tetapi mengapa ada rasa takut di antara keduanya? Mungkinkah tulang tangan itu bukan berasal dari pulau gantung? Dilihat dari situasinya saat ini, tebakan ini bukanlah khayalan. Kakak Chu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Lan Lin Feng membungkuk saat bertanya dengan suara rendah. Apa yang terjadi sungguh aneh. Saat mereka melihat batu-batu dewa luar angkasa berserakan di ruang batu, mereka tidak punya keinginan sedikit pun untuk niat mengambilnya. Karena orang-orang yang menghilang tanpa alasan sebelumnya meninggalkan kesan yang terlalu mengerikan bagi mereka. Ini seharusnya yang Tuan Muda Lan inginkan. Chu Guangsheng menuju ke arah air kolam berwarna ungu hitam. Mendengar ini, ekspresi Lan Lin Feng berubah sejenak. Lalu dia tidak menyembunyikan apapun dan berkata sambil tersenyum masam. Bukan hanya aku, tetapi orang lain juga datang ke sini untuk benda ini. Namun, kupikir semua orang sepertiku. Mereka hanya pernah mendengar tentang benda ini dan tahu bahwa asal-usulnya tidak sesederhana. Namun, mengenai wujud aslinya, tidak seorang pun yang tahu. Begitukah? Mendengar ini, mata Chu Guangsheng berkedip. Namun dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Melihat situasinya saat ini, saya khawatir tidak ada yang berani menyentuh air kolam. Lan Lin Feng menggelengkan kepalanya. Bukan hanya itu saja,
Tidak ada seorang pun yang berani menyentuh batu-batu dewa luar angkasa tersebut. Karena takut berakhir seperti para praktisi sebelumnya. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Chu Kuang-seng merenung sejenak lalu tiba-tiba berbicara. Lan Lin Feng tertegun lalu bertanya, kesepakatan macam apa? Chu Kuang-seng mengusap tangannya pelan, lalu menatap air kolam. Aku akan bergabung denganmu dan Mubing untuk mengambil air kolam dan batu dewa luar angkasa ini. Mendengar ini, Lan Lin Feng langsung bertanya, Saudara Chu, apa Anda yakin? Semua hal ini berbahaya dan tidak seorang pun tahu apakah itu berbahaya atau tidak. Tentu saja, Chu Kuang-seng mengangguk. Dia memilih bekerja sama dengan Lan Lin Feng karena dia tahu meskipun Mu Feng dan yang lainnya takut mendekati air kolam dan batu dewa luar angkasa, begitu seseorang berani mengambil risiko dan memastikan bahwa hal-hal ini dapat diperoleh dengan aman. Bagaimana mungkin orang-orang ini bersedia berdiri hanya untuk menonton? Jawabannya sangat jelas. Begitu ketakutan ini hilang, persaingan sengit tak terelakkan lagi. Mendengar suaranya yang tegas, ekspresi Lan Lin Feng berkedip. Dan setelah beberapa lama, dia masih belum bisa mengambil keputusan. Tuan Muda Lan, apakah Anda bersedia kembali dengan tangan kosong? Kata Chu Kuang-seng sambil tersenyum tipis. Dia tidak percaya bahwa Lan Lin Feng akan bersedia kembali dengan tangan kosong. Ide saudara Chu benar-benar membuatku bimbang. Lan Lin Feng tersenyum pahit, lalu menatap Mubing yang terdiam. Saudaramu, apa pendapatmu tentang masalah ini? Mubing melirik ke arah ruang batu yang rusak. Aku tidak mau pergi dengan tangan kosong. Mendengar ini, Lan Lin Feng menggertakkan giginya. Baiklah, kita berdua akan bergabung dengan saudara Chu. Mendengar ini, senyum lebar tiba-tiba muncul di wajah Chu Kuang-seng. Dia melambaikan tangannya dan langsung jatuh ke arah ruang batu. Melihat ini, Lan Lin Feng dan Mubing terlihat ragu sejenak sebelum segera mengikutinya. Apa yang dilakukan ketiga orang itu? Melihat Chu Kuang-seng dan dua orang lainnya bergegas masuk ke dalam ruang batu, Mu Feng bertanya dengan suara lirih. Ciu Lisi langsung mencibir. Pasti bajingan itu punya ide untuk mencuri barang-barang di ruang batu itu. Kalau tidak, dengan kepribadian Lan Lin Feng dan Mubing yang tenang, mereka pasti tidak akan begitu sembrono. Apakah kamu tidak khawatir ketiga orang ini pergi ke sana dan tidak akan pernah kembali? Kata Hyo Ying dengan mata berbinar. Buat apa repot-repot dengan semua ini? Ciu Lisi kembali mencibir. Jika ada bahaya selanjutnya, kita akan segera pergi. Jika tidak ada bahaya, bisakah ketiga orang itu menelan semuanya? Benar sekali. Raut wajah Hyo Ying tampak muram. Karena ada yang bersedia mengambil risiko dan mencari tahu bahayanya yang berada di dalam kamar batu itu untuknya. Jadi mereka senang melihatnya. Mendengar pembicaraan itu, alis Yomi sedikit mengerit dan ekspresinya langsung berubah. Dengan insting unik seorang wanita, dia tidak percaya bahwa ketiga orang ini, dengan pengalaman mereka, akan melakukan hal bodoh seperti itu untuk membantu orang lain. Apakah apa yang membuat anak itu bisa meyakinkan Lan Lin Feng dan Mubing? Dia menatap Chu Kuang-seng saat bergumam. Dia menjadi semakin tidak dapat memahami pria ini. Chu Kuang-seng dan dua orang lainnya perlahan turun, lalu memasuki ruang batu dengan hati-hati. Saudara Chu, apakah kamu yakin tidak ada bahaya di sini?
Lan Lin Feng menelan ludah saat bertanya dengan gugup. Walaupun di permukaannya semuanya tampak sangat sunyi, dia selalu merasa ada suasana aneh di sekelilingnya yang membuatnya merasa sangat takut hingga ingin berbalik untuk pergi. Chu Guangsheng meliriknya lalu berkata dengan suara yang dalam, "Tulang tangan itu sudah pergi, dan benda-benda di sini seharusnya bisa bergerak." Mendengar hal ini, Lan Lin Feng dan Mu Bing saling berpandangan dan tidak dapat menahan tawa. Meskipun demikian, siapa yang dapat memastikan bahwa semuanya akan aman? Chu Guangsheng tidak banyak bicara. Dia berjalan melewati batu-batu di luar angkasa itu dan langsung tiba di depan kolam batu. Saat menatap ke bawah ke air kolam berwarna ungu hitam, jantungnya berdetak semakin kencang. Karena dia dapat merasakan penggerakan batu gio itu menjadi semakin sering. Dia bahkan merasakan semacam hasrat darinya. Ya, itu keinginan. "Kakak Chu, apa yang sedang kamu lakukan?" Melihat Chu Guangsheng mendekati kolam air, Lan Lin Feng bertanya dengan suara bingung. Tetapi mereka ingat dengan jelas bahwa sumber bencana sebelumnya berasal dari genangan air ini. Apakah anak ini benar-benar gila? Dia benar-benar berani menyentuh air kolam, kata Hyo Ying dengan ekspresi yang berubah. "Dasar kau orang yang rakus dan bodoh." Jiu Lesi kembali mencibir saat menyilangkan kedua tangannya di dadanya. Mata Yomi berkedip-kedip dan wajah cantiknya penuh keraguan. Apa yang sebenarnya akan dilakukan pria itu? Dari apa yang dia ketahui, dia tidak tampak seperti pria yang impulsif. Di depan kolam batu, Chu Guangsheng bersikap seolah-olah dia tidak mendengar pembicaraan apapun dan ekspresinya menjadi lebih serius. Aku jadi bertanya-tanya, apakah tebakanku benar? Matanya tampak ragu-ragu dan tangannya terkepal pelan. Yang lainnya merasa ngeri dengan kejadian yang terjadi sebelumnya. Begitu juga dirinya. Namun, reaksi yang ditunjukkan oleh batu giok itu terus-menerus memberitahunya bahwa ada hubungan antara air kolam dan batu giok itu. Setelah cukup waktu yang lama, setelah ragu-ragu, dia berdiri di depan kolam batu. Chu Guangsheng mengepalkan tangannya dan ekspresinya tiba-tiba menjadi tegas. Dia melambaikan lengan bajunya dan batu giok itu terbang keluar, lalu jatuh ke dalam kolam batu. Dia tidak tahu sama sekali tentang hubungan antara batu giok dan air kolam. Jadi dia hanya bisa membiarkan batu giok itu tumbuh sendiri. Saat batu giok itu jatuh ke dalam air, langsung terciprat air keluar dan segera menghilang. Apa yang sedang dilakukan anak itu? Melihat tindakan Chu Guangsheng, banyak orang yang tampak bingung. Mereka benar-benar tidak mengerti situasinya. Lan Lin Feng menoleh lalu menatap Chu Guangsheng di Mu Bing di sampingnya. Dan mereka berdua menggelengkan kepalanya. Jelas, mereka juga tidak mengerti maksud tindakan Chu Guangsheng. Chu Guangsheng menatap air kolam berwarna ungu hitam. Ekspresi wajahnya menjadi gugup. Mengapa belum ada gerakan? Jelas ada hubungan antara air kolam dan batu giok. Tetapi mengapa dia tidak melihat reaksi apapun saat memasukkan batu giok itu? Mungkinkah tebakannya salah? Tepat ketika dia mulai cemas, air di kolam tiba-tiba mulai berfluktuasi. Saat fluktuasinya menjadi semakin besar, dan pada akhirnya seluruh kolam batu bergetar hebat. Ini saat berikutnya pupil mata Chu Guangsheng sedikit mengecil dan raut wajahnya tampak terkejut. Karena air kolam di kolam batu itu langsung menghilang dengan sangat cepat.
karena genangan air di dalam kolam itu seperti diserap oleh sesuatu. Semua orang menatap dengan takjub ke arah kolam air yang telah menghilang dengan cepat. Apa sebenarnya yang dilakukan orang itu hingga air kolam itu menghilang tanpa alasan? Berhasil melihat situasi di depannya, Cukwang Seng sedikit tertegun dan kemudian ekspresi gembira muncul di wajahnya. Dilihat dari situasinya ini, air kolam seharusnya telah diserap oleh batu giok. Tapi aku tidak tahu dari mana air kolam ini berasal. Air di kolam beriak dengan cepat menghilang ke dasar dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Di tengah kolam batu ada batu giok kristal. Batu giok itu tampak tidak banyak berubah, tetapi jika diperhatikan dengan seksama, terlihat samar-samar bahwa ada beberapa bintik kecil berwarna ungu hitam di dalam batu giok itu. Karena air kolam berwarna ungu hitam yang menghilang sebelumnya telah diserap oleh batu giok. Dan batu giok ini berubah menjadi bintik-bintik cahaya ungu hitam. Cukwang Seng melambaikan tangannya dan memasukkan batu giok itu ke dalam lengan bajunya. Dia melirik kolam batu dan berbalik untuk pergi. Kakak Cu, air kolam itu? Lan Lin Feng bertanya dengan heran saat melihat kedatangannya. Mendengar ini, Mubing juga menoleh dengan ekspresi bertanya di wajahnya. Sebagai tanggapan, Cukwang Seng hanya tersenyum dan tidak menjelaskan apapun. Bahayanya sudah hilang. Kita bisa mengumpulkan semua batu dewa luar angkasa ini. Mendengar kata-kata ini, Lan Lin Feng kembali tersadar. Dia menatap Cukwang Seng dalam-dalam sebelum akhirnya mengangguk. Ketiganya menyerang bersama-sama dan gelombang kekuatan hisap langsung meledak, membawa semua batu dewa luar angkasa di lapangan ke dalam pencincin penyimpanan mereka. Pada titik ini, semua yang ada di dalam kamar batu itu telah tersapu. Sepertinya kita akan menghadapi pertempuran yang sulit selanjutnya. Merasakan atmosfer yang agak padat di langit, Cukwang Seng tersenyum tipis saat berkata dengan ringan. Mendengar ini, Lan Lin Feng dan Mubing melihat tatapan berapi-api di mata Mu Feng dan yang lainnya. Jelas saja, orang-orang ini tidak rela membiarkan mereka mengambil semua barangnya. Ayo pergi. Cukwang Seng melambaikan tangannya, dan sosoknya melesat keluar, lalu mendarat di depan Mu Feng dan 4 orang lainnya. Setelah itu, Lan Lin Feng dan Mubing mengikuti dari dekat, dan muncul di kedua sisinya. Nafsu makan kalian bertiga begitu besar. Mu Feng melangkah maju dan berkata dengan wajah muram. Cukwang Seng mengibaskan lengan bajunya dan berkata dengan tenang. Jangan khawatir Tuan Muda, kita masih bisa menalan benda kecil ini. Ekspresi Mu Feng langsung muram. Keserakahan melonjak di matanya. Dia mengulurkan 2 jari dan kemudian suara dingin terdengar. Kami juga tidak serakah. Serahkan 2/3 batu dewa luar angkasa, dan kami bisa membiarkanmu pergi dengan bebas. Mendengar ini, Cukwang Seng menyipitkan matanya, dan sedikit rasa dingin melintas di wajahnya. Orang-orang ini sangat sok suci. Begitu sesuatu masuk ke mulut mereka, bagaimana mereka bisa meludahkannya? Apa? Kau tidak mau? Mu Feng berkata dengan dingin. Sambil berbicara, dia menoleh untuk melihat orang-orang yang berkumpul di sekitarnya. Lalu berteriak keras. Semua orang, seperti kata pepatah, siapapun yang melihatnya akan mendapat bagian. Ketiga orang ini ingin mengambil semuanya harta karun untuk diri mereka sendiri. Apakah kalian setuju? Orang-orang yang jatuh ke dalam harta karun sebelumnya hanyalah sebagian kecil orang-orang di kota gantung. Mereka juga berkumpul satu demi satu
setelah melihat berbagai perubahan yang baru saja terjadi. Sesaat ketika orang-orang itu mendengar kata-kata Mu Feng, mata mereka berangsur-angsur memerah dan wajah mereka dipenuhi keserakahan. Batu dewa luar angkasa, benda semacam ini adalah alat tajam untuk kultivasi bagi seorang praktisi Rana Yin Yang ini. Mampu memperoleh sesuatu lagi akan sangat bermanfaat bagi peningkatan kekuatan seseorang. Dan sekarang, dengan kesempatan seperti itu di depan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak tergoda? Bajingan ini benar-benar menghasut semua orang. Wajah Mu Bing langsung muram dan matanya dipenuhi dengan amarah. Jika mereka berhadapan dengan barisan Mu Feng dan keempat orang lainnya, mereka bertiga masih bisa melawan secara langsung jika mereka bergabung. Namun, jika mereka bergabung dengan orang-orang yang ada di kota, situasinya akan sangat pasif bagi mereka. Bagaimanapun juga, 2 kepalan tangan tidak sebanding dengan 4 tangan. Saudara Chu, bagaimana menurutmu? Lan Linfeng bertanya dengan suara berat. Mendengar ini, Chu Kuaseng tampak tersenyum. Dia melangkah maju dan suara samar terdengar. Karena ada yang menghalangi jalan, bunuh saja dia. Terima kasih.